warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya sholawat serta salam kepada kita junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pula yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alam Ma'is M, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati Ibu dosen penguji Ibu Endah, Ibu Dr. Endah Triusudaningsi MPDI, dan juga Ibu Kustiana Arisanti MPDI, dan juga Ibu Cici Lydia Sekondari MPDI. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifa Arifin. Saya dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berupa jurnal, yaitu berjudul Exploring the Influence of Artificial Intelligence on Islamic Thinking Among Students at Universitas Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Ini judul yang terpublish. Kalau judul saya sebenarnya pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap pemikiran Islam di kalangan mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Metode dalam penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Populasi yang dalam penelitian ini yang digunakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam angkatan 2021 yang terdiri dari 4 kelas yang berjumlah 101 mahasiswa. Sehingga dalam pengambilan sampelnya menggunakan rumus Roffin dengan tingkat signifikansi 5%. Untuk teknik analisis datanya, penelitian ini menggunakan PLSM. Dalam PLSM itu terbagi menjadi 2, yaitu outer model dan juga inner model. Nah, dalam outer model ini yang menjelaskan hubungan antar variabel laten untuk melalui indikator-indikatornya. Sehingga dalam perhitungan outer model ini ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Berbeda dengan inner model ini yang menjelaskan hubungan kausalitas atau sebab akibat dari variabel laten ini. Dalam inner model ini perhitungannya menggunakan uji X square, dan juga koefisien. Di sini di hasil penelitiannya saya menyertakan beberapa tabel. Nah, dalam tabel ini terdapat outer model. Nah, di dalam outer model itu kan dibagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, dalam uji validitas ini kriteria pengujiannya itu dapat 2 lagi, yaitu AV dan juga outer loading. Nah, outer loading ini bisa dilihat pada halaman 108 dan juga 107 dan juga 108. Nah, di situ outer loading dari hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kenapa? Karena hasilnya di atas 0,70. Kalau hasilnya di bawah 0,70 itu tidak berpengaruh. Begitu. Selanjutnya untuk AV itu hasilnya berpengaruh signifikan karena kriteria pengujian AV itu nilainya harus di atas 0,50. Jadi di sini hasil penelitiannya itu hasilnya untuk yang variabel independen itu hasilnya 0,70 dan untuk variabel dependen itu 0,68, maka dinyatakan sangat berpengaruh. Selanjutnya untuk uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini terdapat 2 kriteria pengujian, yaitu convergence alpha dan juga composite reliability. Nah, untuk convergence alpha dan juga composite reliability ini juga memiliki nilai maksimum juga, itu 0,70. Nah, di hasilnya ini sangat berpengaruh karena hasilnya di atas 0,95 dan juga 0,90. Ini hasilnya untuk yang uji reliabilitas. Untuk selanjutnya tabel inner model. Pada tabel inner model ini kan uji terdapat 3 pengujian. Ini uji R square, X square, dan juga 4 koefisien. Untuk uji X square-nya ini hasil dari variabel dependen itu 0,65. Karena di uji X square ini terdapat kriteria pengujiannya. Batas minimumnya kalau 0,15 itu berarti lemah. Kalau hasilnya 0,50 itu hasilnya sedang. Kalau 0,75 itu berarti kuat.
Sedangkan di R square hasil penelitiannya ini 0,65, maka hasil ini dinyatakan sedang. Berbeda dengan hasil F square. F square di sini hasilnya 1,90 karena di kriteria pengujiannya itu kalau 0,02 itu dinyatakan lemah, kalau 0,015 itu dinyatakan sedang, kalau 0,35 itu dinyatakan kuat. Sedangkan di hasil F square ini 1,9, maka dinyatakan hasil penelitian ini sangat kuat. Untuk pi koefisiennya di sini hasilnya 0,00. Sedangkan di kriteria pengujiannya itu kalau hasilnya kurang dari 0,05 itu dinyatakan berpengaruh signifikan. Kalau hasilnya lebih dari 0,05 itu dinyatakan tidak berpengaruh. Ini hasil dari penelitian. Jadi, mulai dari beberapa tabel ini menunjukkan bahwasanya penggunaan artificial intelligence sangat berpengaruh signifikan terhadap pemikiran Islam di kalangan mahasiswa. Dalam penelitian ini, selain didukung oleh data, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aisyah pada tahun 2022. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwasanya penggunaan AI memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pembelajaran mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh teori behaviorisme dan juga teori Albert Bandura. Kenapa teori behaviorisme? Karena teori behaviorisme menjelaskan bahwasanya perilaku, pola pikir, perkembangan pengetahuan manusia itu dipengaruhi karena stimulus dari lingkungan. Jadi, dalam hal ini penggunaan AI oleh mahasiswa itu merupakan respon terhadap perkembangan teknologi, di mana sekarang sudah menjadi kebutuhan dalam sehari-hari. Jadi mahasiswa itu tidak serta-merta menggunakan AI karena faktor internal saja, tapi karena mereka mendapatkan dorongan dari lingkungan sekitar mereka, baik itu dari teman, dosen, media sosial, maupun kebutuhan akademik yang menuntut efisiensi dan kecepatan. Nah, untuk teori Albert Bandura itu menjelaskan bahwasanya manusia belajar dari observasi dan juga imitasi dari perilaku orang lain. Bahwasanya manusia itu berperilaku dari Albert Bandura mengatakan bahwasanya manusia itu belajar dari observasi dan juga imitasi dari perilaku orang lain di sekitarnya, seperti itu. Sekian dari presentasi saya hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musrifah ya? Iya, sudah. Ini di Sinta Gimana? berapa kali revisi? 2 kali saja. Dan ini untuk revisi besar. Selanjutnya bulan apa? Bulan Juli saja. Bulan 3. Ini sulit. Pertama, Pertama karena ini artikel ya, yang nanti itu diupayakan waktu artikel kedua laporannya. Ini itu karena dari ada beberapa juga kemudian direkam juga nanti ke depan itu pasti harus tahu alur untuk misalnya harus dibuat laporan untuk juga deskripsi. Kemudian karena di Fakultas Status Umum sudah dibuat semua biar sampai tidak nanggung gitu loh. Kondisi juga sudah ada, yang tidak sudah ada. Atau mereka sudah ada hasilnya, tinggal diformulasikan, dideskripsikan secara lebih jadi tidak ada yang rugi. Ini masalahnya yang harus ada. Nah, sebenarnya kalau tidak ada semua tinggal diformulasikan jadi 4 dan 5 kan 1, 2, 3 sudah. Yang kedua, saya bertanya, ini kan sebenarnya
Populasinya mahasiswa Ya, angka 2021. 2021. ada berapa populasi? Populasinya ada 101 mahasiswa, tapi untuk sampel yang digunakan itu 83 mahasiswa. Itu semua tergantung pada sini populasinya ada disebutkan populasinya. Ini sih, populasinya Oh, 83. ada. Populasi disebutkan ya. Bilang, ada yang oh iya, oke. Jadi 83 itu mereka pakai AI-nya yang apa? Kita pakai AI itu yang ChatGPT sama yang refleksi dan juga deep. Itu sama kita kan nggak kalau pemakaiannya artikel yang dipakai sama mahasiswa diceritakan nggak? Ini sudah diceritakan di pendahuluan halaman 102 yang paragraf kedua. Ya, itu kan kamu bilang tadi hanya tidak ada yang dari sini ChatGPT satu. Selanjutnya nggak sama yang Oh, lain. oke, saya Saya bukan mau konfirmasi. Jadi maksud saya karena sekarang itu kan kan riset ya, jadi kan memang harus berbasis apa yang ada di lapangan. Kalau misalkan ini cerita bahwa mahasiswa prodi PAI itu apa saja ya ceritakan yang dilakukan gitu. Jadi kalau memang apalagi ini kuantitatif, jadi kalau kuantitatif itu bagusnya lagi kalau ada ini ada persentase dari 83. Kalau dia kan sedikit, apalagi sekarang ada G-form dan lain sebagainya, kalau bisa itu tidak dibuat. Misalkan Anda pakai apa gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu kan ada persentase harusnya. Jadi 83 itu berapa yang pakai ChatGPT, berapa persen dari situ? kalau yang menurut dari kuesioner yang sudah dijawab oleh manusia itu dan mahasiswa itu sebanyak hampir 70% sih yang menggunakan itu. Dan 30%-nya itu tidak sih, masih begitu mungkin. Tidak ada yang pakai Gemini Zero. Iya, maksudnya AI itu sih, bukan jenis AI itu kan, ChatGPT ini kan berbagai banyak opsinya itu sih. Iya, maksud saya kalau memang sudah seperti itu, harusnya kan di formnya itu lebih sudah terarah gitu. Kecuali nanti misalnya kalau pilihan ya, kayak sekali itu kan misalnya ada sekali gitu kita lihat, nah itu kan bisa nggak? Harusnya kan di mana sih yang sering dipakai dari ChatGPT terus kemudian ini itu sesuai baru nanti terakhir lainnya gitu. Tapi ada persentase yang dasarnya tapi jangan sebagian besar 70% sebagian itu kan sama saja dengan kualitas. Maksud saya kalau sudah diasakan itu apalagi 83 orang itu kecil. Tapi sekarang kalau kualitas itu kan kita harus dari peneliti kan. Dan harus langsung gitu jadi maksud saya karena akan menjadi apa ya gambaran objek gitu yang bisa memaparkan itu baik karena apa kalau semakin besar pengaruhnya itu kan AI bisa ya jadi kan kayak robot semua lah seberapa besar pengaruhnya kan bisa bilang signifikan signifikan ternyata pengaruhnya berarti kan hampir sebagian besar proses pembelajaran mahasiswa mencari literatur kan dari AI. Hanya satu kemudian di sini kan jawabannya kalau sama ini kan cara menjawabnya pakai analisisnya pakai apa saja? Ada berapa cara analisa? Pertama observasi observasi itu ketika kita biasanya melalui cetan itu sih. Ini kan penelitian kuantitatif. Kita sebelumnya itu saja untuk bisa mengambil judul ini
Di sebelumnya itu saya observasi terlebih dahulu di sini. Observasi juga wawancara mereka terbentuk untuk ditulis materi kita banyak yang Dia metode itu pakai wawancara. enggak pertama di situ saya menggunakan metode kuantitatif. Ini ya harus sampaikan ya tapi nggak usah sampaikan dengan ini. Misalnya saya bagaimana saya menganalisis data. Saya tanya, Kuantitatif. bagaimana saya menganalisis? Saya menganalisisnya itu menggunakan pendekatan deskriptif dan juga pendekatan asosiatif. Iya. Caranya tahapan menganalisisnya gimana? Pertama saya menyebar kuesioner itu. Menyebar kuesionernya itu melalui Google Form linknya itu disebar ke teman-teman mahasiswa. Biasanya saya Kamu nggak usah nyari sudah. Saya tanya ada di sini, ada yang menjawab. Karena saya tadi keburu-buru, jadi kan maksud saya biar namanya, karena kalau kalau kamu nggak terus, nantinya bisa berpikir jadi kan bagaimana saya menganalisis, dia pakai tadi itu, pakai PFSM itu. Ini kan itu kan analisisnya. hasilnya kami kan menggunakan peneliti menggunakan analisis data untuk perhitungannya ini kami menggunakan open model dan juga inner model. Nah di dalam open model ini juga ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Kalau yang inner model ini untuk menguji X square dan juga X square dan faktor Fisherman. Sedangkan di uji validitas dan juga uji reliabilitas ini hasilnya sangat berpengaruh standar. Berbeda dengan kalau yang uji inner model ini yang uji X square untuk X Uji square validitasnya berapa? uji validitasnya ini 0,7. Ada tadi yang itu. Uji validitasnya itu di sini 0,68 uji validitas dan juga kalau yang open model itu di atas 0,8. Iya, itu ada di abstrak apa enggak itu? Di validitasnya. Ada sih 0,68 sana. Ada di sini 0,68. Hasil analisis sama itu harus dicantumkan. Karena antara kesimpulan sini sama di sini beda. Karena data kuantitatif itu apa sih mbak? Penelitian kuantitatif itu. Penelitian kuantitatif. Dan angka itu yang menjadi hasil kami penelitian. Nanti kan ada probabilitas, terus dicantumkan bisa jadi resultnya, jadi hasil penelitiannya. Ada ini. Saya kan yang mengkonfirmasi. Terus kemudian sampai ada eksplornya berapa? Untuk ekspres di sini 0,65. Yang tadi sama 1,9 berapa? Yang 1,9 itu ekspres. Kami yang di depan ada eksplor, di belakang nggak ada. Jadi kan sebenarnya kita merupakan hasil dari penelitian itu sendiri. Dan kemudian dipublikasikan di suatu hasil itu yang apa namanya harus dilakukan di sini. Ya, nanti lebih jauh nanti sama terus apa namanya observasi yang sampai lakukan pakai observasi. Maksudnya, jadi aku sangat memastikan maksudnya untuk karena gini bisa jadi kalau saya tanya sekarang, bagaimana saya membuktikan bahwa sapi ini representatif? Dengan hasilnya ini sih. Dengan hasilnya ini sih. Menunjukkan bahwa Kan
hasil itu kan dari analisis. Kalau kemudian pengambilan sampel kan hasil itu bisa salah. Kan harus menunjukkan kan hasil itu ya. Tadi apa namanya pengambilan sampel itu kan menentukan hasilnya. Kalau saya menentukan hasil, misalkan aku mau meneliti orang Indonesia, salah ngambilnya orang Madura saja. Kan kesimpulannya jadi berbeda. Aku akan mengambil semua suku dari orang Indonesia, maka ada kesimpulan karakter Indonesia berapa. Itu loh, bagaimana saya memastikan bahwa pengambilan sampel ini benar. Tapi dengan Slovenia kan kami menggunakan dengan Slovenia. Itu gimana maksudnya? Jelaskan gitu loh. Jangan pernah selesai itu kita tidak perlu sampaikan dari aja. Tadi kami menggunakan kemudian menggunakan indikasi 5% saja. Yang awalnya 101 itu dibagi menjadi 0,5% itu saja. Maka hasilnya itu ditentukan dari 43. Kenapa kok ada yang di semua berdosa? Soalnya kan kalau diambil semua itu bukan saja, tapi kan kita masih menggunakan sampel saja. Kalau menggunakan sampel semuanya itu masih kurang valid gitu kan saja. Itu saja. Begitu. Saya jadi penasaran, memang seberapa besar sih pengaruhnya mahasiswa pakai AI ini? Pengaruhnya itu Kalau sampai melihat orang-orangnya itu gimana? Maksudnya apakah mereka dari apa saja yang mereka cari? Apa hampir semua pembelajaran itu lihat di AI? Nggak bisa ceritakan nggak? awalnya karena mahasiswa itu kan mahasiswa mendapatkan jawaban instan yang dihasilkan oleh AI itu tanpa melakukan analisis ulang terlebih dahulu gitu saja. Bahkan ketika mereka presentasi pun, ketika ada orang yang bertanya, mereka menggunakan AI dalam jawabannya itu saja. Anak cepat saja jawaban itu. Berarti semua dalam tiga itu. Jadi apa ini apa namanya penelitian saat proses pembelajaran yang semestinya ini apa benar atau sebelumnya kamu akademik berapa waktu satu tahun penelitian? Pada waktu semester itu akhir. Karena bisa jadi diambilnya sekarang sama ada di sini ya diambilnya. Maksudnya dikasih tahu bahwa untuk pengambilan data ini di apa namanya ditanggapan berapa gitu ya. Jadi kalau buat laporan gitu karena biasanya sudah ada fokus gitu. Ya, jadi ya dari saya ya. Tadi deskriptif asosiatif. Coba dijelasin deskriptifnya di mana, asosiatifnya di mana. Kenapa asosiatif dan kenapa kok deskriptif sama asosiatif? Nah, di sini dikatakan deskriptif karena deskriptif itu kan yang digunakan deskriptif itu yang digunakan untuk mendeskripsikan data variabel secara statis. Kalau yang asosiatif ini untuk menguji hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel. Terus yang kenapa di sini kok pemikiran Islam? Soalnya kan mahasiswa itu menggunakan AI, ya semua yang dicari mahasiswa itu tentang Islam semua saja, mulai dari pembelajaran fikih, masa fikih, pemikiran modern dalam Islam, bahkan juga studi hadis, studi Al-Quran, mereka semuanya menggunakan AI saja, tanpa referensinya dari Tadi yang pemikiran Islam, baik saya larinya ke ini ke pemikiran sini ke pemikiran itu, kamu bisa pemikiran. Sudah jawabnya? Tadi sudah banyak itu. Juga sedikit saja. Yang ditanyakan di sini kan di judul dijelaskan bahwa penelitiannya di kalangan mahasiswa Universitas Islam di Indonesia. Tapi di metodenya kenapa tiba-tiba populasinya hanya PAI tahun 2021? karena kan dalam penelitian itu kan ada batasan-batasan di sana.
Nah, di batasannya itu saya cuma membatasi mahasiswa PAI angkatan 2021. Alasannya karena mahasiswa PAI itu sudah diambang mahasiswa yang sudah diambang awal dan akhir saja. Pertama, mahasiswa PAI kan yang menggunakan mata kuliah menggunakan AI pada mata kuliah pencarian pemikiran modern Islam, pemikiran modern dalam Islam, masa fikih dan juga studi hadis dan studi Al-Quran. Alasannya kenapa? Karena mahasiswa yang awalnya kan angkatan 2021 sampai 2022 itu masih belum booming-boomingnya AI. Pada tahun 2023 inilah mahasiswa menggunakan AI saja karena sudah booming gitu saja. Karena pengaruh dari stimulus lingkungannya ini saja. Jadi yang ini tahun 2021 saja ya. Kenapa nggak jalan semua? Tidak sampai di sini kan mengambil sampel itu supaya lebih valid aja saja. Soalnya kalau nggak ada kan saya menggunakan rumus Lofi karena 5% tingkat signifikansinya itu 5%. Nah, atas dasar apa kamu bilang kalau pakai rumus Lofi 5% itu pasti valid gitu, biar valid kayak gitu. Melalui hasilnya itu saja kan sedikit. Ini Mbak, sebenarnya kalau sampelnya 101 itu ya, kamu bisa sebarkan semuanya kayak gitu. Ketika menyebarkan yang namanya visual ya, nggak balik semuanya itu wajar. Tapi kamu mengupayakan dulu kayak gitu. Tapi kalau kamu sudah seperti ini, bilang 83 kayak gitu. Ya 83 itu mau nggak mau ya harus ada semuanya. Kayak gitu. Jadi kalau sampelnya cuma segini, seharusnya bisa semuanya. Nah, ini tahu kenapa kok pakai kalau 100 di bawah 100 kan dia semua itu satu-satu. Ada teori itu. Kita tidak paham dari situ. Jadi kan metode pemilihan sampel itu tidak asal-asalan juga. Satu-satu itu yang aktif. Oh. Oke, selanjutnya indikatornya ada nggak? AI indikatornya apa? Pemikiran Islam indikatornya apa? Kan ini menyebar visioner, ya kan? Pasti mengelompokkan per indikator kan? Nah, itu indikatornya apa? Indikatornya itu seberapa banyak AI yang digunakan oleh mahasiswa dan untuk pemikiran Islamnya ini mahasiswa menggunakan AI untuk mata kuliah apa saja, yang apakah semuanya, apakah hanya khusus mata kuliah yang berbasis Islam saja. Berarti indikatornya yang AI 1, yang pemikiran Islam 1 juga. Sebenarnya itu ada 20, kita kalau soalnya itu saja ada 18 saja. Ada 18 pertama penggunaan AI seberapa banyak mahasiswa yang menggunakan AI. Cuma begini di kelas berapa indikator? 18. 18 itu pertanyaannya atau indikatornya? 18 pertanyaannya. Kamu harus tahu bedanya pertanyaan sama indikator. Indikator itu yang mengelompokkan gitu. Oh yang mengelompokkan itu hanya 2 saja. 2 kayak gitu. Tidak terakhir Pak. Indikator itu kan berarti dari teori. Kan tadi pakai teori juga tidak. Dan biar itu banyak Itu pakai variabel yang mana di teori itu? variabel di pemikiran Islam itu kan saya kan jadi untuk artificial intelligence itu sebagai teori behaviorisme karena stimulus lingkungannya. Nah, teori itu ada berapa indikatornya? Teori behaviorisme itu indikatornya saja. Harus begitu. Cara membuat apa tadi namanya kuesioner itu ada rumusnya. Makanya tadi kan jadi ada banyak macam rumus dan memang harus bisa memasangkan kalau ini pakai ini pakai ini. Nah makanya kan kalau memang nggak paham di kuantitatif memang paling aman kualitatif. Tapi kualitatif pun juga kalau nggak dalam juga ya juga nggak bisa. Tapi ya paling tidak ini paling. Ya tadi kalau jawaban indikatornya 1 biar satu teorinya. Nah itu harusnya caranya kan dari judul itu ada berapa variabel? Jadi judul itu ada 2 variabel. 2 variabel. X-nya yang mana? X-nya itu yang AI. Y-nya yang mana? Pemikiran Islam. Nah, X-nya itu harus ada berapa indikatornya, ada subvariabel. Nanti begitu baru nanti dari situ ada berapa pertanyaan yang terkait dengan ini. Nah, ini loh kalau proses analisisnya keliru, maka hasilnya bisa dipastikan.
masalah pengembangan itu kalau kalau sudah keliru habis semua sudah keliru itu kalau badan kalau bagus enaknya tidak bisa dibantah sudah memang enaknya di situ tapi kalau salah habis sudah semua kan itu kalau angka berapa kali berapa pun kalau salah hitungannya ya salah semuanya ya itu ini jadi pengalaman tapi kan sudah difokus ya luar biasa ini ditambah pula ya kan nggak apa sih tulisme ya kan ini kan memang sekali lagi itu kan yang baru bertemu jadi ya sudah lah ini jadi pengalaman ya terus aku tidak boleh ada ayat Quran yang dalamnya di benar itu api pemikiran ya harusnya api ini pengalaman ya nanti kalau orang harus ada ya indikator itu dijadikan acuan untuk menyusun penyusunan. Kamu nggak bisa menyusun penyusunan kalau nggak tahu indikator. Indikator